Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk belajar meneruskan yang kemarin. Sekarang untuk unit laboratorium, kita akan menginput data screening IMLTD. Oke, yang pertama kita buka dulu administrator, username dan password seperti kemarin. Tidak berubah dan tolong jangan diubah. Kita tunggu. Oke, kemudian masuk ke manajemen user, masuk ke akun pengguna. Kemudian pilih nama kita sendiri, jangan nama temennya. Oke, kemudian diganti ke unit. Sebentar, ini agak lama. Ke unit laboratorium. Ini kebetulan sudah diganti, yang belum diganti silahkan diganti dulu. Kemudian simpan. Oke, kemudian silahkan keluar dulu. Kemudian masuk ke unit laboratorium. Oke, setelah masuk ke unit laboratorium, nah kita cek di sini, di darah. Nah, silahkan bagi yang nomor kantongnya belum disahkan di penerimaan dan konfirmasi, silahkan disahkan dulu. Caranya klik di sini, kemudian masukkan nomor kantong. Saya sudah siapkan nomor kantong yang belum. Ini sudah apa belum? Kemudian simpan. Nah, berarti kalau ada notifikasi seperti ini, berarti nomor kantong sudah pernah dimasukkan. Kemudian, jangan lupa ke konfirmasi golongan darah juga. Nah, silahkan diganti sesuai golongan darah pendonor. Kemudian klik simpan. Nah, data berhasil update. Oke, kita lihat di sini data yang sudah masuk. Nah, kalau yang masih ada tanda silang seperti ini berarti belum masuk ke konfirmasi golongan darah. Jadi silahkan bagi teman-teman yang ini belum diganti, silahkan diganti. Atau misalnya sudah diganti, misalnya sudah ada golongan darahnya A+, misalnya. Tapi ternyata ini salah. Golongan darahnya kok tidak sesuai, golongan darahnya pendonor ternyata B, itu juga bisa diganti di sini. Nah, saya seperti ini. Ini saya ambil, nggak tahu punya siapa, saya ambil satu ya. Misalnya gini, golongan darahnya O. Kasusnya positif, simpan. Nah, yang X tadi akan hilang, jadi O. Ya, silahkan punya teman-teman yang belum, yang masih X seperti ini, tolong diganti. Kemudian, nomor kantong yang ini, yang tidak ada 16 digit ini, walaupun dia berhasil masuk ke pengesahan, tapi ini pasti akan gagal ketika digunakan untuk dimasukkan ke screening atau ke komponen. Jadi nomor-nomor ini jangan dipakai. Ini ketika salah seperti ini, dihapus pun dia tidak mau. Ini tidak mau. Ini harus dihapus dari IT. Jadi yang punya nomor seperti ini jangan digunakan lagi. Ganti yang benar dengan kode yang ini 16 digit.
Jadi jangan pakai kode yang di bawah 16 digit. Nah, ini udah benar. Nah, seperti ini diganti, dimasukkan lagi konfirmasi golongan darah, kemudian diganti golongan darahnya. Oke, jadi alurnya, walaupun di depan di seleksi donor sudah dicek golongan darah, pada saat masuk ke laboratorium, sampel darahnya tetap dicek lagi golongan darahnya. Namanya konfirmasi golongan darah. Apakah memang benar golongan darahnya A atau B atau O atau tidak? Karena pengecekan awal ini masih yang diseleksi ini kan biasanya masih menggunakan metode slide ya. Yang di situ bisa jadi terjadi entah itu kesalahan teknis atau memang faktor dari pendonornya yang membuat hasil golongan darahnya tidak sesuai atau tidak benar. Nah, itu harus dikonfirmasi golongan darah. Dan untuk konfirmasi golongan darah di laboratorium ini, sebenarnya harus menggunakan metode pemeriksaan golongan darah yang lebih spesifik, yang lebih baik lagi di atasnya metode slide, yaitu bisa menggunakan metode tabung atau bisa dengan yang sekarang sudah canggih dan digunakan itu yang otomatis, yang menggunakan microplate, kemudian nantinya masuk ke mesin, jadi sekali running bisa banyak, dan itu otomatis tinggal jalankan mesin aja, tinggal dapat hasilnya, itu ada. Itu juga bisa dengan seperti itu. Jadi usahakan untuk konfirmasi golongan darah ini menggunakan minimal metode tabung. Oke, jangan lupa tadi pertama yang dilakukan adalah pengesahan penerimaan darah dan konfirmasi golongan darah. Oke, selanjutnya kita masuk ke IMLTD. Baik, di sini di data IMLTD ini, kalau yang sudah berhasil memasukkan data, dia akan masuk ke sini, ke kolom data IMLTD. Ini tadi saya sudah berhasil memasukkan dua hasil screening. Nanti kalian silahkan satu kantong darah, satu sampel ini, itu diperiksa 4 parameter, yaitu sifilis, HBsAg, HCV, dan HIV. Ini baru saya contohkan, saya masukkan 2. Oke, kemudian sebenarnya ini ada kolom aktivasi reagen. Jadi misalnya ada reagensia baru, kemudian dimasukkan ke barang, diinputkan ke barang yang ada di laboratorium. Nah, ini reagennya harus diaktifkan dulu. Caranya nanti aktifkan reagen, kemudian pilih reagen yang mana, kemudian nanti aktifkan, di-on-kan. Jadi sini akan on. Ini kebetulan sudah saya aktifkan semua reagensianya, nanti bisa digunakan. Baik, selanjutnya, oke, sudah saya aktifkan semua. Selanjutnya silahkan masuk ke input hasil. Nah, jadi input hasil ini dilakukan setelah selesai pemeriksaan. Jadi darah kemarin masuk ke tadi ya, setelah disahkan di sini, disahkan masuk ke laboratorium, kemudian dikonfirmasi golongan darahnya, kemudian di screening IMLTD. Sebenarnya screening IMLTD dan konfirmasi golongan darah ini bisa dilakukan bersamaan, jadi tidak harus menunggu harus di screening dulu atau di konfirmasi golongan darah dulu. Oke, selanjutnya silahkan input hasil IMLTD, kemudian pilih reagennya dulu. Nah, kalian kemarin kan punya 3 kantong darah ya. Nah, silahkan satu kantong darah itu diperiksa 4 parameter tadi, HIV, sifilis, HCV, HBsAg. Kemudian menggunakan metode rapid semua. Ini, misalnya ini. Saya mau pilih reagen, kemudian maaf, saya lupa ini tadi apa ya yang sudah. Oh, rapid sifilis dan HBsAg, berarti saya kurang HCV dan HIV. Saya copy dulu nomor kantongnya, kemudian pilih reagennya dulu, rapid
HCV ya. Oke. Kemudian pilih jenis tes rapid HCV di sini. Oke. Kemudian ini sebenarnya bisa langsung, tapi kadang dia error, enggak mau. Saya coba ya, langsung 2. Oke, saya coba dulu. Tadi yang belum rapid HCV dan HIV. Oke, kemudian klik continue. Kemudian masukkan nomor kantong. Nah, ini sebenarnya bisa lebih dari 1 kantong memasukkannya, tetapi tingkat error akan tinggi, jadi saya masukkan satu-satu saja. Tidak usah diklik ini, karena kalau diklik ini nanti akan nambah bawahnya, dia minta nomor kantong lagi. Sehingga seperti ini aja, kemudian continue, klik continue. Nah, kalau sudah berhasil masuk seperti ini, berarti kalian bisa memasukkan datanya. Nah, masukkan nomor serial reagen. Ini kita lihat dari data aktivasi reagen, tadi rapid HCV ya. Kita kopikan nomor lotnya. Oke, kemudian, benar nggak tadi? HCV, kemudian yang ini HIV. Silahkan boleh milih mau pakai nomor lot yang mana. Kemudian hasilnya non-reaktif. Kita non-reaktifkan semua saja. Sebenarnya kalau hasilnya reaktif ya tinggal klik reaktif, nanti akan dicekal. Dia tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tadi kalian punya 3 kantong ya. Oh ya, ini saya teruskan dulu aja. Oke, sudah seperti ini, kemudian klik submit. Ini non-reaktif semua aja ya, kita posisikan non-reaktif semua aja. Kemudian klik submit. Oke, data akan masuk di sini. Nomor kantong ini sudah dicek 4 parameter. Kemudian, biasanya kalau dia sudah diperiksa, itu akan diberikan label. Nah, cara memberikan labelnya, silahkan diklik dicetak label. Kemudian masukkan nomor kantongnya di sini, klik tambah, cetak. Nah, tidak ada, terdatar. Oh ya, tadi kopinya keliru ya, kopinya yang ini. Cetak label, masukkan, cetak. Nah, seperti ini. Dia ada label non-reaktif. Ini bisa di print. Tapi untuk kali ini, untuk laporan, silahkan di print screen saja. Atau di capture. Oke, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Ya, ini yang rapid sudah ya. Jadi, saya punya nomor kantong yang ini saya cek rapid semua. Kemudian, tadi kan ada 3. 1 sudah rapid. Yang kedua adalah metode ELISA. Jadi, gunakan metode ELISA semua. Kita tambahkan lagi input hasil MLTD. Pilih reagennya. Saya coba langsung input 4 ya, dia mau apa enggak. Kalau mau input 4, ini langsung dipilih dulu ELISA, ditambah ini. Klik tambah ini. Kemudian reagen ELISA HCV. Sini juga dipilih ELISA HCV. Kemudian ditambah lagi ELISA sifilis. Di sini tambah ELISA sifilis. Satu lagi HIV ya. Sorry. Ini HIV. Oke. ELISA HIV. Kemudian klik continue. Nah, saya akan masukkan nomor kantong saya yang satunya. Untuk mempermudah kalian, boleh nomor kantong kalian ketik dulu atau kalian kopikan dulu di Word. Jadi biar tinggal copy paste. Ya. Kemudian klik plus. Mohon maaf. Ini nggak usah pakai ini. Continue. Nah, kalau seperti ini dia tidak berhasil ya. Oke, kita kembali dulu. Kita kembali saja, kemudian kita masuk ke
email TD lagi. Input hasil lagi. Pilih reagen, ELISA. Pilih jenis tes, ELISA. Saya masukkan dua-dua dulu aja. Oke. Udah masuk semua. ELISA HCV, ELISA HCV, kemudian ELISA sifilis, ELISA sifilis. Jadi kalau mau nambah, kalau tidak mau nambah jangan diklik tambah lagi. Karena nanti dia tidak mau masuk. Minta datanya. HIV, benar ya HIV. Oke, kemudian continue. Tinggal dikopikan, nggak usah klik tambah, klik continue aja. Nah, seperti ini. Oh, ini ternyata ada satu yang tidak masuk. Nanti kita cari apa yang tidak masuk. Oke, kemudian untuk ELISA dia akan minta angka. Nah, ini usahakan angkanya jangan begitu tinggi, jangan tinggi ya, jangan sampai 1, 2 itu. 0 aja, 0, misalnya 0,005, 0,006, 0,007. Jadi jangan sampai nilainya 1. Kita lihat hasilnya seperti apa. Data berhasil ditambahkan. Nah, ini non-reaktif. Oh ya, nomor serial agennya tadi lupa tidak dimasukkan. Tidak apa, selama dia masih mau tidak apa. Tapi kalau dia misalnya gagal, nah itu silahkan dimasukkan. Ini tadi yang nggak masuk yang sifilis. Oke, kita tambahkan sifilis. Input hasil. Oh, ini kalau misalnya masih ada yang tadi, silahkan di refresh atau dipindah ke yang lain dulu, kemudian kembali lagi ke email TD. Nah, biar dia seperti ini. Oke. Pilih tes satu dulu. Tadi sifilis ya, yang belum masuk. Oke, ELISA sifilis, continue. Kemudian nomor kantongnya tadi. Oke, continue. Nah, masukkan nomor serialnya. Tadi saya lupa. Kalau dia ini sih nggak apa-apa, tapi lebih baik dimasukkan ya. ELISA sifilis. Di mana ini ELISA sifilis? Ini. Oke, reagen ELISA sifilis. Nah, ini tinggal di copy aja. Masukkan ke ini. 0,006. Titik ya. Oke, dan submit. Nah, jelas ini jangan sampai angkanya lebih dari 1 atau 1. Nah, ini hasilnya non-reaktif semua. Kemudian selanjutnya saya cetak label lagi. Cetak. Nah, seperti ini, kemudian di print screen. Atau bisa 2 langsung. Tadi yang satunya ini ya. Cetak label. Yang satunya nah, ini kalau dia nyetak 2. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Sampai ini saja untuk praktikum SIM ini. Kemudian, kalau misalkan nanti kok gagal memasukkan data, silakan dicek lagi, cek and recheck nomor kantongnya sudah benar belum, kemudian nomor reagennya nomor serial reagennya udah dimasukkan atau belum misalnya. Kemudian tadi ada data yang kosong nggak, misalnya tadi terlanjur nginput plus kayak gini. Nah, ini kalau kosong kayak gini nggak mau, dia harus diisi. Nah, kalau mau mengembalikan silahkan
bisa klik back ini, atau bisa kursornya kalian klik alihkan ke yang lain dulu. Nanti dia akan restart ke kembali ke default. Nah, kemudian cek juga barangnya. Jangan-jangan reagennya habis. Di sini reagennya sudah saya tambahkan, ada yang 400, ada yang sebentar. Nah, ini sudah saya tambahkan banyak. Nggak usah pakai malaria juga nggak apa-apa. Kemudian ada HIV, HCV, rapid, ELISA. Nah, ini sudah saya tambahkan banyak. Semoga cukup. Kalau misalnya nanti habis, tiba-tiba habis, atau ini stoknya minus, dia pasti tidak akan mau untuk menambahkan datanya lagi. Oleh sebab itu, silahkan lakukan permintaan barang ke logistik. Tadi di logistik juga saya sudah belikan barang banyak, semoga cukup. Andaikan nanti stoknya di logistik juga minus, maka silahkan kalian belanja dulu melalui pembelian barang. Nah, kemudian jangan lupa ketika sudah dari logistik mengirimkan barang, itu di laboratorium, itu silahkan cek di penerimaan barang. Kemudian, nah ini contohnya. Ini barangnya harus diterima dulu baru masuk ke stok barangnya. Caranya tinggal klik terima. Ini maaf ya, versi saya klik untuk contoh saja. Klik saja terima, nanti datanya akan masuk ke sini. Nah, baru nanti bisa digunakan lagi untuk input data screening. Ya. Mungkin sekian dulu untuk datanya, pakai data kalian yang kemarin. Data donor yang kemarin, data kantong darah yang kemarin. Tadi kemarin kan punya 3, yang satu untuk rapid, yang satu untuk ELISA. Nah, nanti yang satu silahkan saya bebaskan mau rapid atau ELISA, atau campuran antara rapid dan ELISA, atau mau ditambah yang malaria itu juga boleh. Nah, yang 2 ini, yang rapid dan ELISA tadi, yang wajib tadi, itu silahkan hasilnya non-reaktifkan semua. Nah, yang kantong ketiga, silahkan mau non-reaktif atau mau reaktif, silahkan, boleh. Tapi kalau reaktif, darahnya tidak bisa digunakan lagi. Nah, yang penting 2 ini, kalian sudah dapatkan 2 stok yang non-reaktif. Jadi bisa kita gunakan untuk materi yang selanjutnya. Oke, mungkin sekian aja. Selamat mencoba. Kalau ada masalah, silahkan seperti biasa menghubungi pembimbingnya masing-masing, atau bisa di grup WA kita. Silahkan ditanyakan. Saya beri waktu sampai 2 hari untuk mengerjakan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.